Minasan, konbanwa. Sensei, konbanwa. Nani shiteru no? Eh, Minasan, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel Duru Napis ini kita akan membahas alur proses buat kerja ke Jepang. By the way, sekarang Minasan saya ingin sedikit bikin vlog tentang keseharian saya ketika di sini ya, ketika saya bekerja di LPK. Dan sebelum itu saya mau review sedikit. Oh iya, jadi sekarang itu kan kita itu soro-soro JLPT ya Minasang. Jujur saya itu bingung banget, jadi banyak banget kegiatan dan sekarang juga saya tuh lagi ngerjain tugas LPK. Jadi setiap hari Jumat di LPK Subang itu ada Sikeng. Jadi setiap minggu saya itu wajib bikin soal. Dan soalnya ya saya ambil dari buku Minano Nihongo. Jadi ya seperti inilah saya akan perlihatkan ke depan ya. Oke, kurang lebih seperti inilah pekerjaannya Minasang. Jadi ya bikin soal, bikin bikin sikeng buat persiapan sikeng ya. Persiapan buat sikeng ini. Ini kebetulan bab 4, dari bab 1 sampai bab 4 minus 1. Dan tidak lupa juga, jadi saya ingin memperlihatkan sedikit kegiatan. Jadi dikarenakan soro-soro banget ya minasang, dikarenakan beberapa waktu lagi, mungkin ketika video ini dibuat yaitu 4 hari lagi Hamin 4 sebelum ujian JLPT. Dan kebetulan ini saya sudah sudah persiapan. Saya juga minjem buku, ini ada buku Somatome dan ini ada buku Singkang Seng Masta ya. Ini sebenarnya buku dokai sih, belum saya pernah baca cuman nggak banyak, cuman baca-baca dikit aja gitu. Soalnya jujur kayak nggak ngerti aja gitu. Tidak ada penjelasan secara bahasa Indonesia terkecuali dengan buku yang satu ini. Nah, kalau buku yang satu ini saya itu sangat rekomendasi banget buat teman-teman. Jadi barangkali buat teman-teman semuanya ada yang lagi di Indonesia ataupun ada yang lagi berproses, maksudnya ada yang masih di Indonesia gitu belum terbang dan berproses buat kerja ke Jepang. Kalau misalkan mau upgrade kaiwa, upgrade itu istilahnya skill bahasa Jepang, menurut saya ini tuh bagus banget minasang. Jadi, nah ini salah satu contoh pembelajaran saya ya. Jadi di sini tuh nggak tahu kayak jelas aja gitu. Nah ini saya juga jujur alhamdulillah saya sedikit banyaknya saya mengambil materi dari buku Gakushudo ON3 ini. Dan bukan promosi sih, cuman ya hanya sekedar rekomendasi gitu. Kalau misalkan kalian mau ya silakan nanti ada di keranjang ya, ada di keranjang bawah. Tapi kalau untuk Speed Master Shinkansen Master ini sama buku Somatome, saya itu jujur nggak terlalu paham cara gunainnya karena ini tuh nggak ada penjelasan bahasa Indonesianya gitu, jadi kayak gini-gini doang. Bagi saya yang malas ya udahlah pakai yang bisa langsung dipahami aja gitu. Contohnya ini nih, Nikagite. Nah jadi Nikagite itu khususnya atau sebatas dan bla bla bla. Nah di sini itu dijelaskan rumusnya kata benda ni kagite, terus jelas artinya itu secara bahasa Indonesianya tuh bisa dipahami gitu. Jadi artinya jelas, artinya ada dan yang lain sebagainya. Pokoknya lengkap deh. Dan jujur saya banyak banget mempelajari ini dari mulai kapan ya? Intinya dari setelah lulus saya JFT, saya langsung gas itu. Dan untuk persiapan kanji, saya itu banyak banget mempersiapkan buku flashcard seperti ini tuh. Jadi misalkan ini ya, ini tuh kanji apa? Nah, ditulis di belakangnya itu artinya tuh secara konyomi dan onyominya. Dan persiapan saya pun tidak hanya di situ. Saya juga pernah apa itu istilahnya? Pernah
ngeprint ini minasang, ngeprint apa, persiapan-persiapan sebelum ujian itu saya print ujian-ujian yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini saya cuman ngeprint tahun 2022 ya, dan ini pernah saya pelajari, tapi jujur kayak mudeng nggak mudeng, ini hanya sesuai dengan pemahaman saya aja gitu. Jadi ya nggak tahu lah, yang penting tahu aja gitu, kayak bentuk soal, kayak apa itu istilahnya, contoh-contoh soal yang udah pernah keluar, jadi belajar dari sini kalau saya. Tapi jujur yang namanya N3 itu kan karena memang tidak belajar dari sensei ya, jadi belajarnya itu mandiri ya. Jujur bingung juga nanti bakal kayak gimana, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, minasang, dari sekian banyaknya buku-buku yang sudah saya rekomendasikan dan sudah saya ceritakan, baik buruknya ya menurut saya ya pribadi, karena saya belajarnya otodidak kalau untuk ngambil N3 ini. Dan saya juga bukan apa itu istilahnya, bukan ngasih apa ya, cuman berbagi aja sih, bukan ngasih kayak materi ataupun apa, enggak. Saya tuh belum berani ngebahas tentang apa, kayak pembahasan tentang N3 di YouTube ini. Tapi kalau misalkan di kelas, kayak misalkan saya ketika ngajar gitu, kayak ada pembahasan-pembahasan yang memang pembahasannya itu harus dengan bunpo yang N3 ya saya jelaskan, dan yang lain sebagainya lah intinya. Tapi kalau di YouTube ini kan banyak ya yang kayak apa, apa, detail-detailnya yang harus dijelaskan, jadi saya nggak bahas di YouTube ini. Tapi buat teman-teman saya sekali lagi rekomendasikan, nah ini buku yang saya pakai ya intinya ketika untuk ngejar N3 ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya buku ini saya bisa lolos seperti kalian mungkin yang udah apa namanya, yang udah lolos ya. Oke. Oke, dan sekali lagi saya minta tolong buat teman-teman yang lagi berproses kerja ke Jepang, khususnya yang terus-terusan nonton di channel ini, jangan lupa disupport dengan cara like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lainnya ya minasang. Dan jujur ya, apa istilahnya itu, setelah beberapa bulan saya kerja di LPK, jadi saya itu benar-benar ngerasa gitu bahwa ternyata di Jepangan itu bukan hanya seru gitu, tapi ada apa ya istilahnya itu kayak bisa disebut, saya tuh harus mikir dua kali gitu, bagaimana ya caranya supaya saya itu kalau misalkan setelah kerja di Jepang itu bukan hanya kerja aja gitu, tapi ada sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Contohnya ya, saya ngambil apa ya, ngambil kerja kaigo gitu. Jadi semoga dengan kerja kaigo itu saya itu bisa membantu orang. Setelah dari sana ya maksudnya, semoga saya itu ngerti cara ngurus orang tua sendiri nanti. Dan selain itu juga masalah Nihongo nih, saya rasa saya juga nggak mau setelah pulang dari Jepang itu kayak nggak jelas aja gitu hidupnya tuh, kayak nggak tahu kemana. Nah, mudah-mudahan dengan saya pernah bekerja di LPK seperti ini, jadi buat kedepannya saya juga lebih terarah gitu. Jadi saya itu pengen semangat, makanya saya sekarang mempelajari beberapa buku ini. Ya semoga dengan adanya apa itu istilahnya, semangat ini kedepannya bisa ngambil N2, ngambil N1 bahkan, dan semoga bisa jadi apa ya, cita-cita saya sih jujur ya dari dulu tuh kayak pengen jadi translator gitu, tapi translator yang bahasa ya, artinya kalau misalkan orang-orang orang Jepangnya misalkan kemana, nah saya yang translatein. Tapi jujur masalah dokumen-dokumen gitu saya nggak mau, saya pusing. Ini aja bikin soal aja minasang, kayak bikin soal di Word kayak gini ya, jujur tuh kelihatan nggak ya, nggak terlalu kelihatan ya, saya itu bisa gitu, tapi karena kondisi saya laptop nggak ada, ini laptop minjem punya Sense Topik yang tadi kan, dan yang sebelumnya pernah saya login itu Sense Topik. Dan apa ya istilahnya tuh kayak ribet saya tuh, dan saya tuh memang tidak terlalu suka dan tidak terlalu nyaman ketika saya itu berhubungan dengan data-data seperti itu. Bahkan sekarang saya
harus apa, laporan nilai anak, harus laporan apa itu istilahnya, eh, foto-foto ataupun data-data semualah, intinya nama perusahaan, nama kumiai, eh, sikap, seikaku, seikatsu, itu bisa disebut biasa aja sih, bisa dikerjain, tapi nggak nyaman gitu, kayak wah ribet nih gitu, pengen minggat aja gitu rasanya tuh. Seperti itu minasang. Oke, kok malah jadi curhat ya. Tapi ya semoga nanti kedepannya tuh kayak, apa yang saya lakuin, apa yang saya kejar itu bisa bermanfaat, bukan buat saya aja, bukan buat diri saya aja ya. Ya mungkin, gambarannya gini, kalau misalkan saya jadi guru ataupun saya jadi apa itu pengajar, saya dapat duit, mungkin pikirannya gitu. Tapi yang saya pikirkan ataupun yang saya targetkan itu bukan di situ. Dengan saya jadi guru, saya bisa memberikan anak itu motivasi, saya bisa ngasih anak itu apa istilahnya adobaisu gitu. Jadi sehingga akhirnya mereka jadi orang benar. Nah, jadi orang benar itu salah satunya ada, apa itu, ada masukan dari kita. Ya intinya kita yang salah satunya dari kita mendatangkan kebaikan bagi mereka seperti itu. Oke, seperti itu curhatan malam kali ini. Saya mau lanjut belajar dan melanjutkan pekerjaan saya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan minasang di video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan, apa videonya kurang bagus ya, karena ya ala kadarnya lah dikontrakan sekarang saya. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Minasang wa watashi no douga seigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, otsukare sama desu.